Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat nifak. Bersihkan amalan kami, ya Allah, daripada riya. Bebaskan dan jaga lidah kami daripada bercakap bohong. Pelihara dan jaga, lindungi pandangan mata kami daripada pandangan khianat. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan mengetahui segala apa yang terlintas di dalam hati makhluk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian hadis kita, hadis-hadis akhlak. Hadis terakhir yang kita pelajari, yakni hadis yang ke-1511, berkaitan dengan larangan melakukan kezaliman. Wajib hukumnya setiap kita, seorang muslim, menjaga diri, meninggalkan sifat yang sangat dikeji oleh Allah,
yakni berlaku zalim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ada 3 jenis kezaliman. Ini sebagai tambahan, keterangan tambahan daripada apa yang kita pelajari pada siri yang lepas. Ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama, yakni ayat liman nasu fima bainahum wa bainallahi azza wa jalla. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia, oleh seorang hamba terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kezaliman yang terbesar, yakni syirik, kufur, syirik, nifak. Itu kezaliman terbesar manusia terhadap Allah. Atau bahkan sebesar-besar kezaliman. A'zamu zulmi. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sehingga syirik itu kezaliman terbesar sekali. Saya tidak perlu mengulangi definisi ta'rif zalim. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala amat benci, melarang keras apapun bentuk syirik. Sama ada syirik kecil, lebih-lebih lagi syirik besar. Kedua, zulmun bainahu wa bainan nas. Kezaliman yang berlaku di antara mereka manusia. A menzalimi B, B menzalimi C. Ini kezaliman kedua, berat sekali. Sama ada kezaliman itu karena dia tidak melaksanakan apa yang wajib untuk dilakukan terhadap orang lain. Sama ada merampas hak orang lain. Atau apa sajalah jenis kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Sungguh pun Allah memberikan peluang kepada yang teraniaya jika mau. Faman afa wa aslaha. Dan siapa yang memaafkan kezaliman orang terhadap dirinya. Dan ia berusaha islah antara mereka. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka ganjarannya, balasannya atas Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang zalim. Asy-Syura 40. Menzalimi B. Yalah, mungkin B akan puas jika berjaya membalas kezaliman A. Yaitu fitrah yalah. Itu sifat manusia begitu. Mungkin puas. Mendapat kepuasan. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun sudah. Tapi Allah menawarkan tawaran yang lebih baik bagi B. B, jika kamu ingin membalas kejahatan A yang dia lakukan pada kamu, balaslah yang setimpal, jangan lebih.
Mungkin kamu puas. Tetapi, jika kamu bersedia memaafkannya, aku telah sediakan ganjaran buat kamu. Tentulah ganjaran yang Allah sediakan, Allah yang memiliki segala-galanya, jauh lebih besar, jauh lebih mulia, daripada kepuasan hati B bila ia membalas kejahatan A. Membalas kejahatan orang, membalas pertahankan tadi, mungkin puas hatinya. Tapi sebab besar kebaikan atau manfaat kepuasan diri. Sebenarnya Allah beri tawaran. Kalau kamu memaafkan, ya kamu maafkan. Aku telah sediakan ganjaran yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan kamu. Ini zalim sesama manusia. Dan yang ketiganya, zulmun bainal abdi wa nafsi. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang ke atas dirinya sendiri. A menzalimi dirinya sendiri. B menzalimi dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Nabi Adam pernah berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Nabi Yunus juga berkata, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Nabi Musa pernah kata, Rabbi inni zalamtu nafsi. Menzalimi diri sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Menzalimi sendiri berlaku apabila seseorang itu sama ada, satu, meninggalkan suruhan, meninggalkan apa yang patut ia lakukan, atau melakukan larangan. Melakukan sesuatu yang semestinya ditinggalkan. Itu zalim. Perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Itu zalim. Allah melarang Adam, jangan dekati pokok ini. Larangan Allah patutnya semestinya ditinggalkan. Tapi Adam alaihissalam melanggarnya. Walaupun Allah memberitahu kita, lam najid lahu azman. Nasya. Adam terlupa. Allah berfirman, kami tidak dapati keazaman dalam diri Adam. Itu namanya zalim. Itu namanya zalim. Dan hati-hati. Kezaliman adalah maksiat yang besar dalam pandangan Allah. Hatta orang yang jadi mangsanya dibela oleh Allah. Sungguh pun dia bukan orang Muslim. A Muslim menzalimi B yang non-Muslim. Allah akan membela B. Membela B bukan kerana kekufurannya, membela B kerana ia berstatus dizalimi. Dan pembelaan Allah kepada B yang teraniaya, walaupun dia non-Muslim, sebagaimana sabda Nabi, apa pembelaan Allah itu? Pembelaan Allah yang ini berupa doa. B, jika B ini berdoa, doanya tidak terhijab. Tidak ada hijab antara B dan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kezaliman adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ima zalim pada Allah sebesar kezaliman,
Ima zalim kepada sesama makhluk, wa ima zalim kepada diri sendiri. Sesama makhluk ya, bukan sama manusia. Sebab Nabi bersabda, dakhalat imra'atun an-nar. Ada seorang perempuan masuk dalam neraka. Fi hirratin habasatha. Oleh sebab seekor kucing, anak kucing yang ia kurung. Tidak diberi makanan, minuman, tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri hingga mati. Bila menzalimi hayawan seperti kucing, itu pun menyebabkan pelakunya masuk neraka. Allahu Akbar. Maka itu kucing. Bagaimana jika yang dizalimi itu tuan punya kucing? Mafhumnya, mafhumnya, jika menzalimi hayawan itu berdosa, menyebabkan orang masuk neraka, maka menyayanginya, ya, amalan yang sangat terpuji. Sebenarnya Nabi telah memberitahu kita juga dalam hadis sahih, bagaimana seorang yang banyak dosa, dosanya diampun oleh Allah kerana menyayangi seekor binatang. Anjing lagi. Lihat anjing yang haus, dahaga, timbul rasa kasihan dan sayang pada makhluk Allah ini, berusaha bersungguh-sungguh untuk memberinya minuman hingga anjing itu puas. Diampun dosanya. Yang tadi masuk neraka karena menzalimi kucing. Tengok betapa besarnya dosa kezaliman dan betapa besarnya pahala menegakkan keadilan atau meninggalkan kezaliman. Baik. Sekarang kita pelajari hadis yang berikutnya. Coba lihat yang ada bukunya. Hadis yang ke-1512. Tapi kalau ada yang dalam bahasa Arabnya, dalam Subulus Salam, dalam syarahnya, itu hadis yang ke-1400. Dan ini adalah ada kaitan dengan hadis sebelumnya tentang zalim. A'zamuz zulmi. Kezaliman terbesar. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah penciptanya. Apa dia? Syirik. Jangankan syirik yang besar. Syirik yang paling kecil pun dosanya besar. Kenapa? Ya, karena kezaliman yang ini yang jadi mangsanya Allah. Jika kezaliman yang jadi mangsanya seekor kucing itu pun dosa, apalagi kezaliman yang jadi mangsanya Allah. Bagilah besar dosanya. Walaupun ia syirik kecil. Apa dianya? Mari kita baca hadisnya. An Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti
daripada sekian banyak perkara yang paling aku takutkan atas kamu. Takut kamu melakukannya. Jadi kalau dalam bahasa mudah beginilah. Sebetulnya wahai umatku, seakan Nabi berkata, wahai umatku, akunya takut kamu buat dosa. Aku khawatir sangat nanti kamu mencuri. Aku khawatir sangat nanti kamu berbohong. Aku khawatir takut kalaulah kamu nanti menipu. Nabi takut. Tapi dari sekian banyak perbuatan-perbuatan tak baik yang aku takut sekali kamu akan melakukannya. Apa yang paling aku takuti? Asyirkul asghar. Syirik paling kecil. Bukan syirik kecil ya. Syirik paling kecil. Asghar. Itu mana paling kecil. Apa dia? Arya. Yakni riya. Daripada Mahmud bin Labid Al-Ansari. Ansari. Sambungan hadis ini, sebenarnya hadis ini ada sambungannya. Kalau dalam Sahihul Jami, yang Nasir Al-Albani menjelaskan ada hadis ada sambungan. Sambungannya begini. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman. Lebih tepatnya bertanyalah. Idza jaran nasu idza juzyan nas bi'amalihim. Apabila setiap manusia telah mendapatkan habuan balasan amalnya. A sudah dapat balasan amalnya. B sudah dapat. C semua sudah dapat. Apabila manusia telah diberi balasan oleh Allah akan amalnya, lalu Allah akan berfirman. Apa firman Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu, wahai kamu orang-orang yang dahulu di dunia riya dalam amalan, beramal tapi riya, tuh, yuk pergi. Tengok amal kamu. Amalan yang dahulu kamu melakukannya dengan riya, tengok. Fanduru, kemudian kamu lihat, kamu perhatikan. Hal tajiduna indahum jazaan. Adakah kamu dapati di sisi mereka ada balasan? Allah suruh orang-orang yang riya untuk pergi melihat amalnya. Adakah mereka mendapatkan balasan dari amal baiknya? Atau juga yang mengartikan Allah suruh para malaikat melihat amalan orang-orang yang dahulu riya, ada tak mereka dapat pahala balasannya? Subhanallah. Riya, walaupun ia syirik yang paling kecil, tapi dosanya besar. Bukan hanya dosanya besar, bahkan ianya boleh menafikan pelaku riya mendapat habuan ganjaran daripada amal baiknya. Saya baca sarahnya. Min akhtaril amradil lati qad yusabu bihal qalbu huwa riya. Termasuk penyakit yang paling berbahaya yang menimpa hati seseorang manusia ialah riya. Riya termasuk penyakit hati yang paling bahaya.
Hati maknawi ya, bukan hati fisikal. Waqad hadaranallahu min riya, dan Allah telah memberikan peringatan keras tentang riya ini. Li'annahu la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhil karim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amalan sebaik manapun amalan itu, sebanyak manapun amalan itu, illa ma kana khalisan liwajhil karim, kecuali amalan itu dilakukan ikhlas semata-mata kerana Dia yang Maha Mulia. Fayu'tabaru riya min akbari dzunub. Dan riya itu dianggap sebagai sebesar-besar dosa karena ia termasuk syirik. Dan yu'addu syirkan, dianggap sebagai syirik. Lamma fihi min munafatin lil qasdil asli bi ifradil ibadah, bi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Bagaimana riya dianggap syirik? Bagaimana riya itu dianggap sebagai syirik? Ya, kerana dengan riya, seorang yang beramal dan ada pada riya, maknanya ia telah munafat, ia telah menafikan, menghilangkan tujuan asal daripada beribadah ialah ifradullah bih. Mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia lakukan kerana Dia, untuk Dia. Semata-mata kerana Dia. Itu tujuan ibadah. Orang riya menafikan ini. Sebab itu syirik. Zat yang berhak menerima peribadatan hamba itu hanya Allah. Zat yang berhak menerima peribadatan seorang hamba itu hanya Allah. Kerana Allah sahajalah satu-satunya zat yang berhak memiliki hak untuk disembah. Sehingga peribadatan yang kita lakukan tidak boleh kita tujukan, kita arahkan, kita maksudkan kita kepada selain Dia. Bila kita lakukan ibadah, lalu kita arahkan tujuannya bukan kepadanya, tapi selainnya, bukankah itu namanya syirik? Syirik karena kita, tanpa kita sadari, meyakini ada selain Allah yang berhak menerima peribadatan kita. Tanpa kita sadari, kita meyakini ada selain Allah yang berhak untuk kita beribadah karenanya. Paham ya? Itu maksud riya. Kenapa riya itu syirik? Wal mukallaf wa adra bi nafsihi. Dan orang yang mukallaf itu tentu paling tahu tentang niatnya. Orang lain mungkin tidak tahu. Sebab itu kita tidak bolehlah dulu orang tu riak tak riak, mana kita tahu. Yang tahu yang pelakunya itulah, dan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya melakukan ini tak riak, saya ikhlas kerana Allah. Tapi hanya banyak bagi tahu ajalah katanya. Saya ikhlas. Kerana Allah, saya tidak riak. Hanya saya nak beritahu pada awak semua bahawa yang buat semua ini adalah saya. Saya beritahu ini bukan ai tak ikhlas, ai ikhlas. Biasanya cakapnya pun bercanggah. Balil insanu ala nafsi basirah. Allah sendiri dah beritahu. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 14. Bahkan manusia itu sendiri basirah. Terang penglihatannya.
Nampak dengan jelas. Ala nafsihi, atas dirinya. Dia sendiri tahu sebenarnya. Betulkah 100% ia lakukan karena Allah? Atau hanya ada sekian peratus? Ada tujuan lain. Rubama dakhalal riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Boleh jadi riya itu akan masuk dalam diri kita dari arah yang tak ada orang lain mengetahuinya. Oh, ini lebih halus. Baik, saya sampaikan begini, ya Mas Kiran. Riya itu kan daripada ro'a ya, melihat. Sehingga riya itu bahasa mudahnya memperlihatkan, mempertontonkan amalan kepada orang lain. Ya, karena hati mungkin rasa tak puas jika orang lain tak tahu yang dia buat kebaikan. Sehingga riya diartikan tolabul manzilah indan nas. Riya itu yakni mencari kedudukan di hati manusia. Orang riya itu mencari kedudukan dalam pandangan manusia, di hati manusia. Bukan mencari makom di sisi Allah. Ikhlas itu beramal mencari makom di sisi Allah. Riya itu beramal mencari kedudukan di hati manusia dan pada manusia. Sekarang, mungkinkah seseorang itu bebas daripada riya? Jika ia telah melakukan perbuatan itu tanpa dilihat, tanpa diketahui oleh Allah, oleh manusia. Minta maaf. Mungkinkah seorang itu telah bebas dari riya? Apabila ia telah bebas daripada pengetahuan manusia, tak ada orang nampak dan tidak memperlihatkan pada orang lain. Bukankah riya itu maknanya memperlihatkan amalan pada orang lain supaya dapat pujian daripada orang atau dapat apa-apalah? Sekurangnya rasa puas kalau orang lain tahu yang dia buat itu cukuplah. Dia puji atau tidak puji itu dia punya cita. Itu riya yang paling mudah dipahami. Tapi jemaah sekalian, ada riya yang Masya Allah lebih daripada itu. Lebih halus daripada itu. Tadi saya katakan begini. Rubama dakhala riya, boleh jadi riya itu masuk alaika atas diri kita. Alain diri kita. Min haitsu la yanzurul khalqu alaika. Dari arah dari mana tidak ada orang melihat. Bunyinya pelik kan? Bukankah riya itu berlaku jika ada orang melihat? Kita pertontonkan. Jika kita tak mempertontonkannya dan tidak ada orang melihat, bagaimana riya boleh masuk? Nah, kan itu pertanyaannya. Jamaah sekalian, tadi nyatakan arya wa talabul manzilah indan nas. Riya itu yakni beramal dengan mencari kedudukan di sisi manusia. Wa qasdi dzalika bi amalin saleh, ya, dengan melakukan amal soleh. Sawa'un kana dzalikal amal dhahirun linnas, sama ada amalan itu zahir dapat dilihat oleh manusia, wal ghalib, dan itu yang biasa, au khafiyan anhum. Ini yang perlu saya tambahkan. Atau amalan itu sebenarnya khafi, tidak ada orang melihat. Tidak ada orang melihat. Paham ya? Saya ulangi. Riya itu mempertontonkan amalan pada orang lain supaya orang lain melihat, supaya orang lain tahu yang kita telah melakukannya.
Ya, boleh jadi kita inginkan pujian daripada kita dan mereka, pengiktirafan pada kita. Kita ingin mencari kedudukan di pandangan mereka, kan itu. Itu riya yang kita faham selama ini. Tetapi, saya ulangi pertanyaannya, mungkinkah kita telah bebas daripada riya apabila kita beramal tak diketahui oleh siapapun? Tak ada orang tak ada seorang pun yang melihat. Dan kita pun tidak mempertontonkan kepada mereka. Mungkin ada yang jawab, ya, mungkin ia bebas daripada riya. Mungkin bebas. Ya, bebaslah karena tak ada orang melihat. Dan kita pun tidak mempertontonkannya. Bukan riya itu mempertontonkan, memperlihatkan. Mungkin kita jawab itu. Tapi kalau kita halusi jamaah sekalian. Sebab riya ini sangat halus. Apa yang saya pelajari? Jawabannya, belum tentu kita bebas daripada riya. Sungguh pun kita semasa beramal tidak dilihat orang dan tidak niat untuk mempertontonkan, memperlihatkan amal pada orang lain. Kenapa? Ada yang lebih sembunyi daripada itu. Sembunyi daripada itu. Riya boleh masuk dalam diri kita bukan kerana dilihat oleh orang lain, tetapi boleh masuk dalam diri kita dengan mudah. Saya nak bagi satu contoh. Biasanya riya itu kan dapat masuk ke dalam amal apabila pelakunya melakukan amal tersebut di hadapan manusia. Nah, riya ini riya zohir namanya ya. Ini riya zohir. Karena di hadapan, diperlihatkan. Bahkan riya juga dapat masuk dalam amal kita saat kita melakukan amal itu sendirian, seorang diri. Tanpa ada orang yang melihatnya. Yakni ketika seorang melakukan amalan dengan tujuan agar manusia menghormati dan mengagungkannya, itu sudah riya itu. Kita beramal, tak ada orang nampak. Malam hari, mana ada orang nampak kita yang mulai. Tak ada orang nampak. Kalau itu bebas riya ya, belum tentu. Jika kita beribadah malam hari seorang diri, niat kita bukan mencari mardhatillah, tapi niat kita yakni supaya kita dihormati orang, diagungkan orang. Kita puasa supaya Macam mana maksudnya? Yalah, kalau nanti saya rajin solat, rajin puasa, berarti ini, ya, saya belajar agama banyak ilmu tinggi. Harap-harap nanti orang setelah saya mereka tahu yang saya orang yang rajin solat, ni nampaklah perangai kita, nampak kita pandai. Akhirnya orang menghormati kita. Kita ingin penghormatan daripada orang ketika melakukan perbuatan tadi. Itu sudah riya. Ya mana tahulah nanti bila kita beli barang dapat diskaun. Orang lain tak ada berdiskaun. Kita beli barang karena kita ini orang rajin solat, kita rajin puasa, penampilan kita khusyuk, akhirnya kita pergi mana? Wah, dihormati, ditegur lebih dahulu, disediakan tempat duduknya, yang selesa. Kalau boleh makan ke warung makan, akhirnya dapatlah diskaun. Kalau itu niat kita beribadah, ya Mas Yan, itu sudah riya. Riya khafi. Semasa beramal, semasa ibadah, tak ada siapapun yang nampak.
Itu bahaya riak ni. Itu namanya riak khafi. Jadi kalau ada syirik jali, ada syirik khafi, riak pun ada riak yang jali, yang nampak, ada yang riak khafi. Kan memang biasanya jamaah sekalian. Ini bukan suudzon ya, saya cerita dari segi hukum hakam, bukan suudzon pada sesiapa. Naudzubillah min dzalik. Tidak suudzon pada siapa. Katalah kita. Okeylah, katalah saya sendirilah yang paling senang contoh diri saya sendirilah. Saya beramal lillahi ta'ala. Saya beramal lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Lillahi ta'ala saya beramal sana. Sudah jalan. Tiba-tiba ada orang kenal saya. Ada orang kenal saya, siapa saya? Oh, saya. Oh, saya gini. Lalu saya pergi mana-mana. Ada orang kenal, ada orang menyapa, ada orang beri keistimewaan. Sana naik bas pun didahulukan. Saya duduk belakang. Karena saya pada, dia hormati saya karena tahu saya ini siapa. Akhirnya saya makin rajin beribadah. Tak apalah kalau saya rajin. Saya meningkatkan penampilan kita, saya meningkatkan iman kita, sampai lihat kita rupa-rupanya masyarakat menghormati saya karena tahu siapa saya. Kalaulah penghormatan orang itu yang sebenarnya kita tidak minta, tak pernah minta sebelumnya, yang dengan itu membuat saya makin rajin beribadah, dengan niat supaya nanti orang lebih akan terus menghormati, lebih bertambah lagi penghormatannya. Saya kata naik bus nanti free, naik taksi free, makan di kedai free, beli barang. Itu sudah riak. Saya sudah riak khafi namanya. Yang tahu tujuan saya beribadah tadi, hanya saya dan Allah subhanahu. Seorang tak tahu. Masa saya ibadah pun orang tak tahu. Masa saya beramal pun orang tak nampak. Inilah susahnya menjaga riak. Riak boleh masuk dalam diri kita. Dari tempat yang orang tidak melihat kita. Buat amal seorang-seorang. Boleh ada riak. Bayangkan. Patutlah Nabi bersabda, sesuatu yang paling aku takuti kamu melakukannya ada riak kecil. Itu satu hal. Okey, salah riak jali, riak apa zahir kita sudah boleh lawan. Riak khafi kita sudah lawan. Apa sudah selamat? Ada adik riak namanya sum'ah. Ada lagi. Sum'ah itu memperdengarkan, memberitahu. Situ hati-hati ya mas sekalian. Sebab antara niat kita yang baik dengan niat kita ikhlas itu sempadannya itu sangat nipis sekali. Sangat nipis. Sana satu contoh. Saya telah melakukan amalan, kata Allah, amalan menolong orang. Saya ikut sana tolong sini, saya pernah menjadi. Kan bagus amalan itu. Saya lakukan lillahi ta'ala. Tak ada orang lihat. Tak ada orang tahu apa yang saya lakukan. Alhamdulillah, mana riak tak ada. Orang pun tak tahu sehingga tidaklah memberikan apa-apa kredit pada saya. Saya bebas riak. Lalu saya posting. Ni ada makhluk ni. Ada makhluk di tangan saya posting. Melalui FB ke atau apa sajalah. Tujuan saya, katalah tujuan niat saya. Katalah. Baik, jadi nak bagi contoh pada orang lain. Ya, supaya bolehlah menjadi motivasi pada orang lain. Boleh ikut sama dalam kerja-kerja amal seperti ini. Kan bagus tu niat saya. Tapi tahukah ya mas sekalian, niat kita yang ikhlas tu dengan riak sebenarnya itu sempadannya sangat nipis sekali. Di dinding pemisah itu nipis. Setelah kita posting, mungkin jamaah rajin main medsos. Minta maaf saya tidak ada main medsos, FB pun tak ada. Ya hanya bolehlah mesej biasa boleh. Coba masuk FB.
Kemudian followers dia banyak. Oh iya, Allah bagusnya lah. Awak betul-betul hebat lah. Kalau lain kali boleh saya. Awak ni sibuk pun sempat gitu lah. Woi, pujian rata yang sebab kita posting. Coba senang atau senang? Senang atau senang? Menjaga niat lillahi ta'ala selepas dapat pujian daripada banyak follower. Atau bagaimana jika follower kata, alah macam itu pun bagi tahu orang. Orang lain buat lagi besar. Awak baru pergi ke Majana 3 hari pun rasa hebat. Kawan 1 bulan pun tak heboh, tak riuh. Ada yang mengkeji pula. Susah nak menjaga niat. Boleh masuk je masalah. Saya kena kita fikir-fikir rasa-rasa. Saya tak kata mempostingkan perkara baik yang kita lakukan sebagai pengajar pada orang itu tidak boleh. Tetapi kita kena fikir, agak-agak iman kita dah sekuat Abu Bakar atau belum. Ini kadang-kadang jumpa orang, baru nasihat kawan pun, itu pun diposting. Akhirnya orang, baguslah awak ini, prihatin pada orang lain. Coba apa niat kita posting tu? Ingat ya, saya tidak sudan pada sesiapa ya. Saya cerita dari hukum sebagai panduan kita masing-masing. Sebab sempadannya sangat nipis sekali. Pemisah antara lillahi ta'ala dengan sangat-sangat nipis. Setebal kulit ari ke apa dipanggil. Tiba-tiba baca pula, wah ramai rupanya orang memuji ya kena. Rasa lega pula. Rasa lega pula. Wah, banyak yang follow tadi, komennya lebih banyak pujian. Ada yang 4-5 orang mengkeji, tak ada pun yang tergerak hati nak ikut. Sehingga matlamat awal kita posting tadi, agar ada orang yang mengikuti, tertarik ikut sama, tak ada pun yang minat. Coba macam mana? Susah. Sebab itu ia hanya perlu hati-hatilah. Nak posting apa saja walaupun benda baik. Ini benda yang kita lakukan ya. Lainlah kalau kita beritahu tuan-tuan jangan lupa ya. Jangan lupa besok masjid si Fulan ni akan mengadakan satu majlis apa umpamanya. Sila datang. Itu tak apa, itu pemberitahuan, itu amar ma'ruf. Itu saya ingat mudah itu mengelak beraria. Tapi bila kita memposting, memberitahu orang nak menghebatkan orang lain, apa yang kita buat? Kita buat sudah lillahi ta'ala, tapi bila kita sudah posting, sudah sum'ah. Nah, jarak antara riak dan ikhlas itu sudah nipis sekali. Nipis sekali. Walaupun tadi saya katakan, niat awal cantik. Nak bagi pengajaran, teladan, supaya diikuti oleh orang lain. Inilah riak yang kofi seperti inilah. Sulitnya bukan main untuk dihilangkan. Sehingga orang arif, orang alim, tidak akan berharap manfaat dan takut madarat apapun daripada makhluk. Amal mereka betul-betul murni, ikhlas, tulus kerana Allah. Tak akan mengharapkan apa-apa manfaat atau tak akan takut akan madarat yang ditimbulkan oleh makhluk dengan amalnya. Ini apa yang tinggi ya. Ini pendidikan tinggi. Yalah, pada saya beramal, saya berbaik ini supaya orang pun berbuat baik pada saya. Supaya orang tidak menyakiti saya. Itu jamaah sekalian. Bagi orang yang makamnya sudah tinggi, itu panggil riak itu. Yalah, saya buat baik pada orang lain agar orang lain pun juga buat baik sama saya. Saya berbaik ini janganlah ada orang menyusahkan saya. Kan tujuan amal kita ingin mendapatkan manfaat pada orang untuk mengelak madarat pada orang lain. Itu termasuk riak kofi. Sedangkan amal, ikhlas itu semuanya karena Allah.
Dapat manfaat dari orang lain ke? Tak dapat manfaat daripada orang lain ke? Terelak madarat daripada orang ke? Ini semua kehendak Allah. Jika Allah sudah terima amal kita, karena kita akan semata karena dia, nanti Allah akan gerakkan sendiri ke hati-hati makhluk untuk memberi manfaat pada kita. Jika kita amal sudah semata-mata karena Allah, Allah sendiri akan menggerakkan hati-hati makhluk, menghalang hati-hati makhluk yang ingin membuat jahat pada kita. Kenapa kita beramal? Ya tak apalah, kita buat ni, mana tu nanti satu hari dia pun akan memberi manfaat. Supaya dia tidak mengganggu saya. Itu sudah jatuh riak, khafi. Wahai masa beramal, tak ada siapa yang melihat kita. Tapi kalau kita beramal kerana Allah, lalu kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah hamba-Hamba-Mu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Dengan barakah amal ibadah yang hamba-Mu lakukan ini, jauhkan hamba-Mu daripada fitnah manusia. Lindungi hamba-Mu daripada kezaliman manusia. Apa? Itu boleh, itu bukan riak, memohonnya pada Allah. Jangan, saya buat ini supaya orang tidak menyakiti saya. Jangan. Saya buat ini supaya orang pun tolong saya. Jangan. Tak apalah, saya akan tolong dia. Mana tahu suatu hari dia pun akan tolong kita. Itu kan biasa kan, benda-benda seperti itu. Terlalu terlintas dalam hati kita. Tak apa, saya akan bantu dia. Sampai harap-harap suatu hari dia pun akan bantu kita bila kita susah. Tak boleh. Itu riak khafi. Kata ahli hati. Kata mereka yang ahli tazkiyatun nafas itu termasuk riak khafi. Ya, khafi. Ya, mas kalian. Az-Zawajir an iktirafil kabair. Di dalam kitab Az-Zawajir an iktirafil kabair yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Di situ ada satu riwayat yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inna Allah Ta'ala yaqulu lil fuqara'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya pada orang fakir pada hari kiamat. Orang fakir dibangkitkan dan Allah akan tanya mereka orang fakir. Alam takunu terhasu alaikum atau rakhasu alaikumul as'ar? Bukankah kamu semua telah dikurangi, telah diturunkan harga ke atas kamu? Maksudnya begini, wahai orang fakir, bukankah masa di dunia dahulu setiap kamu memberi barang, pasti penjualnya akan bagi kamu diskaun? Sebab kamu fakir. Sebab kamu berpenampilan fakir, setiap kamu beli barang ke kedai, kan pasti penjualnya memberi kamu harga kurang harga, ada diskaun. Alam takunu tubadiruna bisalam, bukankah semasa di dunia dahulu bila kamu jumpa orang akan lebih belum memberi salam dahulu kamu daripada kamu memberi salam pada mereka? Oh ya. Alam takunu tuqda lakumul hawaij, bukankah di dunia dahulu setiap hajat dan keperluan kamu pasti akan ditunaikan oleh orang? Kamu suruh mereka buat, kamu minta mereka bagi, kamu apa salah? Kamu minta mereka beri. Orang fakir, ya betul. Ini ceritanya begini. Ini ingat ya, baca coba jamaah rujuk dalam kitab Az-Zawajir an iktirafil kabair yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam bab riya itu juga satu riwayat daripada Ali bin Abi Thalib. Di akhirat nanti
Allah akan bangkitkan orang yang fakir. Fakir di sini bukan fakir karena apa ya, tak punya harta semata-mata. Orang fakir yang minta maaf begini ya, dia menjalani kehidupan di dunia seperti mana layaknya orang fakir. Ya macam orang zuhud lah kita. Orang zuhud. Penampilan orang zuhud, orang fakir sebab kekurangan apa adanya. Zuhud bagus ya. Zuhud sifat yang bagus. Zuhud, warak kita telah pelajari. Tapi orang ini ya, berpenampilan zuhud macam orang fakir, ada tujuan dia. Ada tujuan dia. Tujuannya yakni nanti bila aku penampilan zuhud macam ini, ke mana-mana nampak orang yang betul-betul qanaah, orang bila jumpa pasti orang akan beri salam dahulu. Aku tak pernah beri salam dahulu, mereka pasti akan salam dahulu. Bila aku beli barang, pasti mereka akan turunkan harganya, bagi diskaun. Bila aku minta sesuatu, pasti mereka berebut hendak memberinya. Ramai orang. Itu tujuan dia. Ia menjalani kehidupan macam orang zuhud, macam orang fakir, tujuannya seperti itu. Supaya nanti dapat berhormat orang, supaya nanti bila gini cari barang yang saya sebutkan di awal tadi lah. Naik taksi tak payah bayar. Lah kenapa orang zuhud, orang alim, penampilan pun tengoklah alim dan zuhud, nampak betul kezuhudannya. Tapi dia niatkan dalam menjalani kehidupan itu supaya nanti naik bas nanti free, beli barang nanti dapat diskaun. Jumpa orang semuanya akan salam, semua cium tangan dia. Bila itu tujuannya, inilah yang Allah soal. Wahai kamu orang fakir, orang zuhud yang fakir, kamu sekarang minta pahala daripada aku karena kezuhudanmu. Ya benar ya Allah, kami nak pahala kezuhudan kami. Allah tanya, aku nak tanya dahulu. Bukankah dahulu ketika kamu beli barang, penjualnya pasti bagi kamu diskaun? Betul ya Allah. Kamu tahu kenapa bagi kamu diskaun? Ya karena mereka melihat kami, hormat pada kami. Hormat pada kami. Ya kan orang zuhud pasti dihormati. Bukankah dahulu bila kamu jumpa orang, semua orang akan bagi salam kamu lebih dahulu? Ya, kenapa mereka beri salam kepada kamu walaupun mereka lebih tua daripada kamu? Sedangkan kaidah syaratnya yang muda memberi salam pada yang tua. Yang berjalan beri salam kepada yang duduk. Ini tidak. Kamu sedang berjalan, kamu lebih muda, kenapa yang lebih tua dan duduk bagi salam pada kamu? Karena kamu tak. Ya, karena dia karena dia menghormati aku orang fakir, aku orang. Jadi memang dia membina image dia supaya sentiasa mendapatkan kelebihan. Bukankah dahulu setiap kamu minta apa saja, orang akan bagi? Ya, semua apa yang aku minta mereka bagi. Kamu tahu kenapa mereka bagi? Ya, karena mereka melihat aku adalah orang yang dihormati. Dan apa jawab Allah? La ajra lakum. Qadis tahu faitum ujurakum. Qadis tahu faitikum ujurakum. Tidak ada balasan bagi kamu sekarang. Karena balasan bagi amal kamu telah aku cukupkan pada kamu di dunia dahulu. Apa yang kamu niatkan sudah aku berikan. Permintaan kamu ditunaikan, hajat kamu ditunaikan, kamu dihormati orang, kemana-mana tangan kamu berebut untuk dicium. Kan itu, dan kamu seronok untuk itu. Kan memang tujuan kamu berpenampilan begitu untuk itu. Allahu Akbar. Niat yang paling sembunyi seperti ini diperhatikan oleh Allah. Orang lain tidak tahu, bahkan yang empunya diri mungkin. Itu tadi. Baru sedar selepas oleh Allah SWT. Inilah nama syirik khafi. Riak khafi. Riak khafi itu. Waliyadzubillah. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni.
Sehingga ada syair Arab berkata, ya dunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Semua manusia menyangka, mengira aku adalah orang yang baik. Sedangkan aku orang yang paling buruk. Kalaulah engkau ya Allah tidak memaafkan dan mengampuni aku. Ini syair Arab menggambarkan rintihan batin orang yang dianggap baik oleh orang. Rupanya malah takut. Orang yang hatinya lembut, orang yang sangat takut kepada riya, lebih lagi riya khofi, bila dihormati orang, disanjung orang, walaupun itu bukan permintaannya, dia makin takut. Takut karena dia tahu siapa dirinya. Dia akan kata, ya Allah, ya Tuhanku. Semua orang menganggap aku ini orang baik. Semua orang menyangka aku ini orang dermawan. Semua orang menganggap aku ini orang alim. Orang kuat itu, kuat ini. Kenapa mereka kata begitu? Mungkin mereka melihat dari luar. Walhal diriku ini, ya Allah. Syarrun nas. Hambamu kenal siapa hambamu. Amal hambamu tidak sebanyak mana. Dosa hambamu yang banyak tidak diketahui oleh mereka sehingga mereka menganggap diri ini orang yang baik. Ya Allah, ampunilah diriku. Semakin disanjung orang, semakin dihormati orang, semakin ramai orang cium tangannya. Orang yang hatinya lembut semakin ketakutan, memohon ampun kepada Allah. Bukan malah ditunjuk, sini cium. Awak belum cium. Susah memang jamaah. Dan bab riya apa tidak khofi memang sangat-sangat susah. Tapi bukan mustahil, dan ini kewajiban kita. Ingat saya pernah cerita dahulu, dan ini kisah nyata. Saya pernah cerita dan ini kisah nyata. Karena yang cerita ini ya ini orang yang mengalaminya, kawan saya mengalaminya. Oh, lama nih, tahun dulu, tahun 80-an ke akhir 70-an gitulah. Di Indonesia ada satu pondok. Muridnya ramai. Santrinya ramai. Daripada salah seorang santri itu, saya pernah cerita dahulu, orang yang sangat disayangi oleh tok gurunya, Pak Kiai dia. Sangat sayang Pak Kiai. Faham penampilan pelajar ini biasa-biasa macam biaya lain. Dia hanya rajin, macam belajar, rajin puasa. Kalau puasa Isnin Khamis itu yang lain pun puasa Isnin Khamis juga. Baca biasa. Tapi sangat disayangi oleh tok guru dia. Akhirnya pelajar-pelajar yang merasa ingin tahu lah apa sebab kawan kita ni sangat disayangi oleh tok gurunya. Dia tanya pada tok gurunya, tok guru, tuan saya Pak Kiai, minta maaf kami nggak tahu apa agak Pak Kiai begitu sayang kepada si fulan kawan kita ini. Kami pun ingin jadi saya macam dia. Pak Kiai sangat bijaksana. Dia kata, ya tak apalah, nanti kamu tahu sendiri kenapa aku sangat menyayangi budak ini. Ya sudah itu aja itu. Ringkas cerita, sampai tiba musim cuti, balik kampung semuanya lah, balik. Yang dekat balik, yang jauh balik. Termasuk budak yang murid kesayangan tok guru ini balik. Kawan-kawan yang sebenarnya ingin tahu rahsia kenapa saya ini, dia mengikutinya, menyelidikinya dari jauh dan kemana. Oh, dia budak dari mana. Terus diikutilah tanpa disadari.
Ya terus naik bus, diikuti kemana perginya. Singgah di bank. Budak ini singgah di bank. Dia pun terkejut. Apa tiba di bank? Apa yang nak dibuat di bank? Sebab di pondok pun budak ini masak sendiri. Penampilannya macam orang biasa. Masak sendiri, cuci sendiri. Bahkan sering sekali, bahkan kerja suka rela cuci longkang kawasan sekolah, kawasan masjid. Itu di bank ni, apa ni tujuannya? Terus diikuti tanpa disedarinya. Tentu jangan bijak ni yang ingin tahu. Rupanya dia keluarkan duit. Dia terkejut. Kenapa tiba keluarkan duit banyak? Ini anak siapa? Anak orang kaya? Kalau orang kaya kenapa di pondok macam itu penampilannya? Macam orang miskin dan biasa saja dan nampak sabar, nampak tak kisah, tak ada orang tahu. Keluarkan duit. Oh, mana dia orang berduit ini? Nah, sudah. Teruslah diikuti. Ringkas cerita, sampailah ke kampung halamannya. Soal kampung halamannya, budak ini bukan terus balik ke rumah. Dia pergi ke kawasan orang miskin. Ya, katalah kawasan Setinggan lah. Kawasan Setinggan. Tepi-tepi sungai. Diperhatikan dari jauh oleh kawan-kawannya yang ingin tahu ni. Sampai kawasan Setinggan tu, dalam plastik bag tadi, rupanya duit yang baru keluar duit bank tadi, dibuang, ditabur. Kawasan Setinggan banyak budak-budak, orang-orang susah. Ada yang hanya pakai seluar, tak pakai baju. Ada yang pakai baju, tak pakai seluar. Kanak-kanak main, debu, bukan duit. Duit tu bukan dibagi, nak awak nak duit, tak dibagi. Buang. Duit betul. Sambil ha. Jadi budak-budak pun seronok lah. Ambil duit, duit betul lah. Duit kutip semuanya. Banyak. Itu habis, itu pergi orang tu. Ada orang tanya, nak kamu mana dari duit dapat di mana nak? Oh tadi ada orang gila buat duit betul dibuangnya, menggila kita. Mana orangnya tak tahu, dah hilang, dah pergi orang. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat duit. Itu orang gila. Kawan yang coba menyiasat siapa budak rahsia itu tercengang, terpegun, takjub dalam hati. Masya Allah. Patutlah Pak Kiai cukup sayang. Karena menjaga niat sampai begitu sekali. Dia rela bersodakoh, dipanggil gila daripada dipanggil dermawan. Kan sodakoh niatnya karena Allah. Nak jaga supaya ikhlas li ta'ala, lebih rela dipanggil gila daripada dipanggil dermawan. Kalau dipanggil dermawan, kata, nak, sini nak, saya nak bagi duit, nak kini. Tengok ya, siapa yang beritahu, nanti kalau balik rumah, ayah beritahu, yang bagi si perang. Wah, nanti orang akan datang, saya pasti puji saya. Dia merasa belum mampu, belum kuat imannya, menerima pujian, ucapan terima kasih daripada orang yang ditolong. Merasa dirinya belum kuat, belum mampu menerima pujian daripada orang yang ditolong. Dia sendiri yang merasa saya belum mampu. Jangan-jangan kalau nanti saya dipuji, saya berkati masih saya jadi niat saya sebuah. Lebih baiklah. Lebih baik aku dipanggil gila. Kalau dipanggil gila kan tak ada beban. Orang dipanggil gila belum tentu gila. Lagi orang yang mendapat pertolongan, yang dapat duit pun tak ingin tahu siapa dia. Tak ingin kenal. Alah, tak apalah. Takkan orang gila pun nak kenal sangat. Masalahnya, apakah orang beramal dan ya orang menolong orang dan menolong yang ditolongnya memanggilnya gila, Allah tidak akan beri balasan. Niat itu karena Allah. Dia lebih sedia, lebih rela dipanggil gila karena menolong orang daripada dikatakan dermawan. Karena merasa hatinya belum cukup kuat. Tengok tu. Orang ini sebenarnya nak menjaga, bukan saja nak menjaga riak yang zahir, tapi juga nak menjaga riak yang khafi, yang batin. Itu pernah berlaku tu.
yang kita ini sebenarnya kawan saya, masih di sini dulu mengajar dulu Perak, dan dia satu pondok dengannya. Sekali balik pondok lagi, baru rahasia yang terbongkar, tapi tak pernah berani yang menceritakan kepada orang lain. Karena ustaznya beritahu, kamu sekarang sudah tahu siapa dia, kenapa saya sangat menyayangi dia, tapi jangan sekali-kali kamu cerita pada sesiapa. Cukuplah kamu telah mengetahui siapa dia. Dan jangan sampai dia tahu yang kamu tahu. Pesanan gurunya pada, jangan sekali-kali dia tahu yang kamu sudah tahu sifatnya. Dia memang tidak mau diketahui siapa dirinya. Dia tidak mau mencari kedudukan dirinya di mata manusia. Tapi benar-benar dia ingin mencari makom di sisi Allah. Begitu sekali perjuangan pelajar pondok ini dalam menegakkan, menghilangkan daripada sifat riya. Coba. Itu pernah wujud pada zaman modern ini masih orang seperti itu. Karena riya ini bahaya sekali. Bahayanya bukan sekadar kita berdosa, amal itu sia-sia. Amal itu sia-sia. Ya tadi lah, seperti syair Arab yang saya katakan tadi. Itu boleh katakan syair atau rintian orang yang soleh, yang sangat zuhud lah. Dipuji, dikenal malah takut. Kebanyakan orang mungkin tak dikenal itu takut. Takut tak dikenal. Ini orang takut dikenal. Lalu memohon ampun pada ya Allah, ampunilah. Ya Allah. Mereka puji ini karena mereka tak tahu kesalahan hambamu ini. Ampunilah dosa, ampunilah. Subhanallah. Paham ya? Baik. Berikutnya. Masih tentang riya ini. Qala ba'duhum aqsamur riya'i thalathatun kulluha illatun fid din. Sebagian ulama berpendapat bahwa riya ini terbagi menjadi 3. Riya itu ada 3. Semuanya adalah penyakit dalam agama. Riya ada 3 jenis. Semuanya penyakit dalam agama. Yang pertamanya, wa huwa a'dhamuha, dari yang paling besar. Ayaqsuda bi'amalihil khalqa walau lahum lam ya'mal. Ini paling dahsyat sekali. Riya yang paling besar. Ayaqsuda bi'amalihil khalqa walau lahum lam ya'mal. Pertama yakni riya yang paling besar ialah ia bertujuan dengan amalnya itu, tujuan beramal itu untuk manusia semata-mata. Kalaulah bukan karena mereka manusia, dia tidak akan beramal. Ini riya yang paling besar sekali. Dia mau beramal bila ada orang tahu. Kalau tak ada orang tahu, kirim salam. Depan orang ramai, bolehlah solat sunat banyak-banyak lama-lama. Seorang diri, jangan harap. Depan orang lain, bolehlah tunjukkan yang dia dermawan. Di tempat yang orang tak kenalinya, kirim salam. Ini riya yang paling besar. Jelas tidak ada pahalanya. Karena dia beramal atau tidak, bergantung pada ada orang nampak atau tak orang atau tidak. Waliyahbillah. Nomor 2. Ayat malalil madhah wa thana. Walau lam ya'lamhun nas. Ya. Nomor 2, bawah sikit. Tadi paling dahsyat. Beramal ingin dipuji. Pujian orang. Dan jikalau amalnya itu tidak diketahui, walaupun amal tidak diketahui oleh orang, ia beramal tujuan agar dapat pujian orang, walaupun tidak ada orang mengetahuinya. Contoh yang telah saya sampaikan di atas tadi.
tak apa, saya buat ini amal ni supaya nanti bila ini saya penampilan begini supaya dapat ini dan ini. Mana tahu pasti dapat keistimewaan di luar. Bila orang tahu kedudukan saya siapa, nanti tengok dalam pergaulan masyarakat akan dapat keistimewaan ini, dapat ini, dapat ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila ia bertujuan seperti itu, maka ia beramal sudah riya. Tapi kalau dia tujuan beramal karena Allah, tiba-tiba ada orang menghormatinya, itu bonus yang Allah berikan. Di dunia jangan salah faham. Penghargaan orang pada kita, itu tidak semestinya menunjukkan yang kita riya. Riya itu bergantung dalam diri kita. Kalau niat kita memang ingin penghargaan daripada orang, itu riya. Tapi kalau kita beramal semata karena Allah, dan dengan amal itu Allah terima, lalu Allah gerakkan orang menghormati kita, menghargai kita, Masya Allah. Itu bonus daripada Allah di dunia. Memang perbezaannya sedikit karena riya itu letak di sini bukan apa-apa. Artinya apa? Tidak semestinya bila kita beramal, orang nampak, orang melihat, kita dikatakan riya. Tidak. Riya atau tidak bukan karena ada orang melihat atau tidak. Riya atau tidak bergantung pada yang ada dalam diri kita. Kita beramal ada orang melihat, belum tentu kita riya. Kita beramal tak ada orang melihat, juga belum tentu tidak riya. Kalau tujuannya yang seperti mana kita pilih yang tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayya'mala lillah wa yarju ala amalihi thawab wa raf'ul iqab. Ini riya yang paling tinggi dan mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Dikala ulama ada yang setuju atau tidak. Karena ini kaitannya dengan makom ya. Kaitannya dengan makom. Yang ketiga ini begini maksudnya. Ia beramal karena Allah. Amalnya sudah lillahi ta'ala. Wa yarju min amali thawab. Dan tujuan ia beramal karena Allah itu agar Allah berinya pahala. Atau agar Allah mengelakkan, menjauhkannya daripada siksaannya. Kita ulangi. Jenis yang ketiga ini dipersiapkan di kalangan ulama. Khasnya ulama ya syariat atau mungkin ulama ihsan atau yang memandangnya dari segi peraturan syara atau mungkin yang memandangnya dari sudut hati ada perbezaan. Beramal karena Allah sudah jelas. Dan tujuannya agar Allah memberinya pahala daripada amal itu atau menjauhkan dirinya pada siksa. Itu kan tidak salah dari sisi syariat. Dari sisi syariat, kita beramal, mohon pahala, balas Allah, itu tidak salah. Kita beramal dan mohon pada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksanya, pun juga tidak salah. Waqina adzabana itu Allah yang mengajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan dunia, mintakan kita dengan amal. Itu Allah yang ajar. Waqina adzabannar, pelihara kami Allah dari api neraka. Itu Allah yang ajar. Maknanya bila kita beramal minta kebaikan, balasan dari Allah, minta agar Allah jauhkan dari neraka, tidak salah mensyariat agama seperti itu. Tapi ada setengah orang Islam yang masih merasa belum ikhlas bila beramal kerana mengharapkan pahala atau karena takutkan siksa. Jika ada istilah, misal tadi mungkin masih menjadi perbincangan dengan ulama. Ini dipanggil orang-orang yang indal arifin ar-riya. Itu bagi orang yang benar-benar kenal Allah, itu riya. Bagi al-arifin yang benar kenal Allah, itu dipanggil riya. Wa inda amatil muslimin ikhlas. Tapi bagi kebanyakan orang muslim, dari sisi syarak itu ikhlas. Jenis yang ketiga ini menurut syarak, menurut kebanyakan orang Islam, itu ikhlas. Tapi bagi orang yang dikatakan arifin, sangat kenal Allah,
itu riya. Lalu kita boleh tanya mereka, wahai tuan-tuan arifin, kenapa tuan-tuan kata bila kita beramal, inginkan pahala daripada Allah, dan kita beramal agar Allah jangan kita itu dikata riya itu macam mana? Bukankah tidak salah menurut agama? Memang tidak salah. Menurut syariat memang tidak salah. Minta pahala daripada Allah, takut balasnya itu tidak salah. Betul kami mengakui. Tapi bagi kami itu masih belum ikhlas sepenuhnya. Itu masih riya. Bagaimana boleh dikatakan tidak ikhlas? Jawaban mereka membuat kita mungkin termenung ya Mas Gilang. Jawaban mereka apa? Sekarang saya begini. Jika sekiranya Allah tidak menciptakan surga sebagai balasan orang yang baik, beramal baik. Dan jika sekiranya Allah tidak menciptakan neraka sebagai balasan orang yang berbuat jahat, adakah Allah tidak berhak disembah? Pasti membuat kita bingung kan. Coba renungkan betul-betul. Saya tidak bermaksud nak membuat jamaah bingung. Saya ulangi ya, yang ketiga nih. Ini kajian ya jamaah sekalian. Ini kajian. Terpulang jamaah sekalian mau memahaminya gimana, ini kajian. Sebab kan memang tajuknya kajian ya. Jadi saya ingin sampaikan semuanya. Setuju atau tidak, itu ya terpulang pada kita untuk sebagai bahan renungan. Yang ketiga, tingkat yang ketiga ini begini. Beramal karena Allah, lillah ta'ala, tetapi niatnya mengharapkan pahala daripadanya, niatnya karena agar dijauhkan daripada siksanya. Itu bagi kebanyakan orang mukmin, menurut syariat, negara syarat itu masih dikatakan ikhlas. Memang ikhlas menurut syariat. Kenapa? Beramal mengharapkan pahala pada Allah itu dibenarkan. Beramal mohon agar Allah jangan siksanya itu juga dibenarkan. Allah sedia mengajar doanya. Bagaimana dikatakan tak ikhlas? Bagaimana dikatakan riya? Tapi orang arifin memahaminya lain. Ya, itu memang ikhlas, saya faham, saya mengakui bahwa itu ikhlas menurut syariat. Tapi bagi kami yang coba ingin mengenali Allah dengan sebenarnya, itu bagi kami masih belum ikhlas katanya. Masih belum ikhlas. Ya belum ikhlas mana riya lah. Yang paling khafi, paling batin. Kenapa? Alasan Tuhan. Apa alasan Tuhan? Alasannya coba berikan betul-betul. Kamu beramal karena mengharapkan pahala, kamu beramal karena takutkan neraka. Sekarang. Sehingga kamu beramal. Sekarang pertanyaannya. Jika sekiranya Allah tidak menciptakan surga sebagai ganjaran orang yang baik, beramal baik. Dan jika sekiranya Allah tidak menciptakan neraka sebagai balasan bagi orang yang berbuat jahat. Adakah Allah adakah Allah sebagai zat yang tidak lagi wajib disembah? Atau adakah kamu sudah tidak lagi merasa wajib menyembah Allah hanya karena Allah tidak sediakan surga dan tidak cipta surga dan neraka? Coba kalau kita renungkan kan bingung kita. Iya ya. Kalau Allah tak sediakan surga, perlu apa ya aku menyembah Allah? Coba. Kalau Allah tak sediakan neraka, kenapa aku mesti takut melanggar dosa? Kan kita berfikir, maksudnya kita akan berfikir. Kalaulah Allah tak cipta surga sebagai balasan orang buat baik, lalu kenapa aku mesti buat baik? Kalau itu saya tak perlu buat baik. Kalau itu niat utama kita buat baik karena ingin surga kan, bukan semata-mata karena Allah, masih ada sampingan kan. Walaupun saya tadi di dalam syariah dibenarkan. Jangan salah paham. Kata Arifin di sana itu dibenarkan. Tapi bagi dia, dan dia tidak memaksa orang lain. Orang-orang yang berfaham contohnya golongan Arifin, tidak memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Dia masih merasa belum ikhlas gitulah. Jika beramal seperti itu.
Sebab dia yakin. Baginya, Allah nak ciptakan surga ke, Allah cipta atau tidak ke, Allah ada neraka atau tidak, aku tetap merasa wajib menyembah Allah dan Allah berhak untuk disembah sampai bila-bila dan kenapa. Itu pada ikhlas bagi mereka itu seperti itu. Bayangkan. Jadi ini hanya tingkatnya bukan dari segi hukum hakam ya. Ini tingkatnya dari segi makom, kepahaman. Dan memang tidak mudah ya. Yang ketiga ini sangat tinggi sekali itu. Tidak mudah bagi kita. Walaupun mungkin kita cobalah kita fahami. Iya ya, kenapa ya? Itu kata mereka. Saya minat membaca ulasan-ulasan mereka ini. Walaupun apa yang sangat susah mengikuti, tapi paling tidak sebagai bahan renungan. Sebab ada betulnya yang dikatakan itu. Jika Allah tak cipta surga, ada kita tidak mau mentaati perintahnya? Hanya karena Allah tak sediakan surga. Jika Allah tak ciptakan neraka, adakah kita tidak meninggalkan larangannya? Iya juga ya. Lalu kenapa kamu mesti hanya mau beramal hanya karena Allah ciptakan surga? Dan jika Allah tak ciptakan kita beramal? Coba kamu renung betul-betul. Kata Arifin ya. Coba kamu renung betul-betul. Kenapa kamu inginkan balasan di akhirat di surga? Untuk kamu beramal. Sedangkan di dunia ini sebelum kamu beramal, Allah sudah bagi kamu macam-macam. Iya pula ya. Sebelum kita disuruh melakukan perintahnya ya mas sekalian. Sebelum kita dilarang melanggar larangannya, Allah sudah bagi kita macam-macam. Bumi dan isinya ini Allah cipta untuk kita. Kita belum ada, sudah disediakan segala-galanya. Baru Allah kata, buat ini ya, jangan buat ini. Takkan kamu nak buat pun masih nakkan balasan yang di sana. Sedangkan sebelum kamu buat apa di sini kamu sudah dibagi macam-macam. Oh iya pula ya. Lalu macam mana supaya untuk kita meningkatkan ikhlas kalau begitu? Sebab ikhlas ini ada tingkatan-tingkatan. Ya, kalau dalam bahasa syariah senang. Syukur. Syukur. Dan ini dicontohkan oleh Rasul. Ketika Nabi salat malam hingga kaki bengkak, tumit bengkak, Aisyah radhiyallahu bertanya, heran, ya Rasulullah lima kalafta hada? Ya Rasul, kenapa lah engkau melakukan kerja, memaksa diri buat kerja macam ni? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampunkan dosa kamu? Itu pun jika ada. Jika engkau punya dosa yang lepas atau yang akan datang, Allah dah ampunkan. Jadi kenapa solat sunat hampir begitu sekali? Kalau katakan takut dosa, dosa tak ada. Takut neraka, engkau ni tak akan masuk neraka ya Rasulullah. Inginkan surga, engkau ni manusia pertama masuk surga. Itu mungkin yang dibaikkan oleh Aisyah yang melihat Nabi rajin ibadah. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Hai Humairah. Bukankah aku ni belum menjadi hamba Allah yang bersyukur? Salahkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aku mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya ini, semata ingin mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan sebelum pun aku minta. Bahkan, syukurku kepada Allah, ibadah kepada Allah ini terlalu kecil dibandingkan nikmat yang ia telah berikan. Masya Allah, itu ikhlas yang paling tinggi lah. Ikhlas yang paling tinggi. Ya, mungkin Arifin tadi cara berfikirnya berdasarkan hadis tadi itulah mungkin. Mensyukuri nikmat Allah. Iya, sentiasa iya ya. Takkanlah Allah suruh buat kita macam ini pun kita minta upah, walaupun jika minta upah tak salah. Sedangkan bumi langit isinya itu pun dah diberikan oleh Allah pada kita sebelum pun kita meminta. Kalau itu saya nak beribadah mensyukuri. Mensyukuri. Itulah jalan yang insya Allah berkesan untuk meningkatkan tingkatan ikhlas kita untuk menjauhkan diri kita sifat riak hingga riak yang sekecil-kecilnya. Gitu. Yang sekalian ya.
Itu sebagian saja daripada penjelasan hadis ini. Walaupun sini saya sediakan nota yang agak panjang, insyaallah ada kesempatan disambung sebab saya terus terang ya sama yang hadis-hadis bagian belakang kita berjam ini saya sangat tertarik terus terang. Bukan hadis sebelumnya saya tidak tertarik. Ini tertarik, ini tarik, ini penting. Tapi bagi saya yang bagian terakhir, dipilih yang terakhir aja ini memang sangat penting. Hadis berkaitan dengan akhlak. Lebih tentang sifat madmumah. Karena bahaya sungguh. Kita dijangkiti penyakit itu sangat bahaya. Tiba-tiba amal jadi sia-sia, bayangkanlah. Amal sebanyak manapun, amal sebetul apapun, tiba-tiba jadi kosong, bayangkan. Kalaulah ini dianggap tidak dianggap penting oleh kita, wah, bagi saya ya kesilapan yang besar bagi kita lah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain kita akan coba tambah sedikit lagi. Yang benar pada Allah dua, yang silap kelemahan saya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan ampunkan segala kesalahan kita dan itu jalan yang lain. Tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.